terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pengalasan 3, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat kita yaitu SD Pengalasan 3. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru telah bersedia untuk mengikuti acara atau mengikuti tugas diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9. Saya di sini nanti kita semua akan membahas, sebelum kita membahas acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kita pembukaan, yang kedua acara inti atau presentasi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Untuk memulai pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini acara demi acara bisa berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan waktu yang tersedia ya. Langsung saja yang kedua, di sini saya sebagai calon guru penggerak akan mempresentasikan yaitu diseminasi budaya positif. Mungkin ini sudah tidak asing lagi. Budaya positif itu dari kelas 1 sampai kelas 6 guru-gurunya baik itu guru agama, guru PJOK dan kepala sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu sangatlah penting, dan juga saya yakin budaya positif di SD Pengalasan 3 itu sudah kita laksanakan. Nanti ada beberapa hal yang mungkin ada yang baru paham atau baru lihat kata-katanya dari mulai diseminasi, ada lagi nanti restitusi seperti itu. Jadi langsung saja. Yang pertama, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Satu lagi, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan ini kopi hasilnya dari 5 itu sama 4 dan 5. Yang keenam, baik, langsung saja kita ke nomor 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tidak saya tulis karena apa? Ada perubahan paradigma. Ini di sini ada Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamika post teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, kita mengilusikan guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita harus lihat dari judulnya, meluruskan beberapa miskomunikasi. Yang pertama, kita ilusikan guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal yang terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi
Seorang guru biasanya kita kepada murid, bahkan bukan hanya kepada murid, kepada anak kita sendiri, kita suka mengontrol. Ini menurut William Glasser, mungkin ini kurang pas ya. Jadi murid itu tidak bisa kita kontrol. Contoh, murid itu mau jadi apa? Contoh mau jadi presiden, tidak mungkin kita bisa kontrol. Salah satunya seperti itu. Kepada anak juga sama. Tidak mungkin anak bisa seperti yang kita inginkan. Ini menurut dari William Glasser seperti itu. Selanjutnya, ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha tidak sesuai yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang dewasa sama seperti ilusi yang pertama, kita sering memaksakan kehendak kita kepada murid, apalagi ya, mau jadi apa, mau supaya kita diam, kita memaksa, seperti itu. Jadi menurut Dr. William, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin kita memaksa, jangka waktu panjangnya anak itu akan merasa saya itu lebih baik diam karena tidak ada yang mengguru, seperti itu. Ini untuk paradigma perubahan. Selanjutnya, lanjut. Kelihatan tidak, Bu Ibu? Tidak. Nanti pakai kacamata. Kita harus beli kacamata ya sama-sama. Mudah-mudahan ada cara kesini biar tahu vitaminnya berapa. Stimulasi respon dan teori kontrol. Stimulasi respon, realitanya kebutuhan kita sama. Itu untuk respon. Untuk kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Itu salah satu contohnya seperti itu. Lanjut, kita tidak bacakan semua. Kita lanjut ke judul yang pertama tadi, nomor 1 apa ya? Disiplin ya. Makna kata disiplin. Saya percaya dan saya yakin Bapak Ibu semua tahu makna disiplin itu seperti apa. Mari kita sedikit Lebih jelas lagi. lebih jelas lagi. Saya yakin semuanya prosesnya akan sama. Disiplin itu ya seperti itu. Kita bacakan ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata disiplin. Teratur yang seperti itu ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya. Ya tidak. Ya. Ada yang telat kita hukum. Ada yang tidak pakai kaos olahraga kita hukum. Itu disiplin namanya ya. Disiplin waktu. Selanjutnya. Disiplin waktu dan jam. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Hajar Dewantara seperti itu, ya. Tidak, itu alternatif terakhir. Kalau sudah mentok-mentok baru kita hukum. Ini yang terakhir juga ada. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Karena apa? Mungkin anak akan menjadi takut, anak akan menjadi
disiplin karena takut, disiplin karena terpaksa, seperti itu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita senang yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self, wajiblah penguasa lain disiplin mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu yang merdeka. Masih ada? Nah, di sini kita sudah tahu ya tadi tata tertib dan lain-lain. Definisi kata merdeka kita tadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan, menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwana. Orang mau lepasin pamreh ning uga kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya terlepas dari perintah ya, pemerintahan, tetapi kita juga bisa memerintahkan diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Ini yang kita tahu, disiplin itu tata tertib dan lain-lain. Menurut Dian Gosen, bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi yang tidak tahu itu memang sama ya, belajar untuk mentaati peraturan, seperti itu. Juga berasal dari kata yang sama ya dengan disipel atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini masih nomor 1, nilai-nilai kebajikan. Dari serangkaian materi-materi dari CGP, pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kontrol diri menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti itu. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, 1 atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk 3 motivasi perilaku manusia. Di sini ada salah satu contoh pertanyaan, lebih kecil ya Bu. Diperbesar sedikit. Kita lanjut saja. Kita hanya pertanyaan, dihukum oleh penghargaan. Di kita itu sering ya. Baik, yang juara 1 nanti kita mendapatkan sesuatu, diberi sesuatu sama bapak ibu guru ataupun kepala sekolah. Ini menurut Ki Hajar atau
yang dosen termasuk dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kalau tidak dapat hadiah, tidak melakukan atau seperti. Jadi nanti itu di bawah ada penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dari kata-kata ini langsung paham. Mungkin ada juga yang pernah mengalaminya. Salah satu contohnya kita memberikan contoh, saya sendiri pernah kita itu kan ada sweet, yang sweet dapat hadiah, yang menang dapat hadiah, yang kalah enggak. Saya pernah mengalami ada dua anak sweet, yang menang dapat hadiah, yang kalah tidak dapat hadiah. Udah biasa ya. Tapi ketika anak itu contoh satu yang menang itu biasanya merasa bangga ya. Iya. Terus sama yang kalah ngomong ya yang menang. Contoh seperti itu ya. Itu asli saya melihat itu seperti itu. Yang tidak dapat hadiah otomatis wajahnya kita tahu lah seperti apa ya. Satu kecewa, satu marah, ya enggak? Satu juga malu karena tidak dapat. Itu mungkin ini salah satu contoh bahwa kita itu salah satu contoh dihukum oleh penghargaan. Kebetulan pas waktu itu pas belajar ini, oh iya betul. Anak yang tidak dapat hadiah satu jadi kecewa, dua jadi. Padahal intinya yang menang itu cuma bercanda ngomongnya, tapi kan otomatis masuk ke dalam hati meskipun kita tidak tahu betul atau salahnya seperti itu. Lanjut. Restitusi. Tadi nanti akan panjang. Nanti kita kalau tidak cukup waktunya kita perhemat atau persingkat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nanti ada segitiga restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Nomor 3. Keyakinan kelas itu, nah di sini ada mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Di sini kita itu peraturan kelas ya. Mengapa tidak peraturan kelas? Salah satu contoh pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang bisa jawab. Bukan bisa jawab, mungkin ada yang mau menjawab. Mengapa? Karena salah satu contoh saja barangkali ada yang ya, karena kita kalau tidak menggunakan helm kita ditilang. Nah, salah satunya itu. Karena contohnya supaya satu tidak ditilang, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita tahu bahwa kemarin itu kita diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari. Memang itu sangat positif menurut saya pribadi. Satu, kalau kita pakai motor, pakai masker, kita tidak kena debu. Seperti itu ya. Jadi di dalam keyakinan kelas, mengapa salah satu contoh tadi ada yang menjawab supaya tidak ditilang atau intinya peraturan lalu lintas. Jadi kita intinya keyakinan kita kelas itu lebih ke
hal yang positif. Memang peraturan juga positif, tapi lebih ke yang di atas positif lah. Contohnya tadi, intinya untuk keselamatan. Itu lebih inti bagi kita. Saya juga sering pakai helm, video hidup pakai helm. Iya. Kita tahu ya padahal itu untuk keselamatan. Satu keselamatan, yang kedua menurut saya panas. Kenapa saya dari sini ke rumah itu pakai helm? Satu panas intinya ya. Biar kita kelihatan jeleknya. Seperti itu. Nah, di sini sudah dijawab. Nilai dari kesepakatan, silakan barangkali ada yang mau membaca, monggo. Ya diwakilkan sok bilang baca. Oke, lanjut. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi yang sudah dijawab sama Bu Guru Neng. Untuk kesehatan. Pembentukan Bu Ayang, betul itu juga Bu Ayang. Khususnya untuk saya. Saya sering pakai helm. Dari sini ke sana pakai helm. Jadi emang Menyapa. supaya sering kan kelihatan. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang seperti tadi sudah bahas, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi di CGP itu setiap kali pertemuan, contoh ruang kolaborasi atau Google Meet atau juga Zoom, kita harus ada yang pertama kesepakatan kelas, yang ini keyakinan kelas. Kita mau ke WC bisa izin. Peraturan pembentukan keyakinan kelas mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Jadi kita guru, kepala sekolah juga bisa membuat keyakinan kelas, dan kita juga sebagai guru kepada murid membuat keyakinan kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga kelas. Seperti kemarin yang kita lakukan, tulis satu-satu, tempel di sini, nanti kita simpulkan ada 38 anak, jadi 10 bisa seperti itu. Untuk membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Ini juga kelihatan. Di situ keyakinan kelas, peraturan lebih ke yang tadi kita bahas. Yang kedua untuk keyakinan kelas, contohnya membersihkan, dilarang. Biasanya di peraturan itu dilarang menyoret-nyoret tembok. Kalau di keyakinan kelas kita bisa rubah katanya dengan jagalah kebersihan. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Voice Theory. Kebutuhan bertahan hidup sudah pasti. Ya, manusia itu menurut William memiliki 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Biasa kalau dalam bahasa gaulnya survival. Yang kedua merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan atau freedom. Yang keempat kesenangan, kesenangan. Yang keempat penguasaan, penguasaan juga. Selanjutnya mempunyai berkualitas. Adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan
dasar Anda seperti itu. Seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan. Jadi menyambungkan dengan album foto untuk dunia berkualitas. Kita yakin, kita tahu kebutuhan kita, keinginan kita, tidak mungkin di album foto itu dipajang semua. Apa yang menjadi perilaku kita? Ini ada beberapa pertanyaan. Siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Bisa diperjelas apa tulisannya? Ini kayaknya foto. Oh, foto ya. Nanti di-share aja. Iya. Ya, yang terpenting Iya. intinya Iya. dunia berkualitas saya ini pertanyaan-pertanyaan siapa saja, apa saja, seperti itu. Kita lihat video nanti terakhir ya, nggak apa-apa. Kembali ke restitusi 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah membahas restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk Memperbaiki kesalahan. seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru adalah dalam bukunya Restitution, nanti Bu Ais yang lebih hafal bahasa Inggris mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua kontrol ya. Ada R-nya ya Bu ya. Berkesimpulan ada 5 posisi. 1, seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Tadi sudah kita bahas, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman sebagai pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Tentunya yang pasti pada murid. Nah, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menentukan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ada salah satu contoh ketika kita menjadi penghukum, patuh aturan saya atau awas. Biasanya awas kalau tidak saya sapu, ya nggak apa-apa. Ancaman, yang kedua, kamu kalau salah satu silakan. Siapa yang biasa menghukum? Yang biasa keras, apa? Ini contoh saja yang kedua. Kamu selalu saja salah. Kita membuat anak itu kadang takut, kadang langsung menjas bahwa anak itu salah. Biasanya seperti itu ya. Itu teori kontrol penghukum. Yang ketiga, saya suka apa namanya? Kesindir kalau bahasa yang seperti ini. Karena saya sendiri juga seperti itu mungkin. Ya. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Biasanya kata-katanya seperti itu. Biasa
Mungkin panggil baik. Mungkin itu maksud saya. Sedikit. Yang selanjutnya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu untuk Bang. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada kondisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Seperti Bu Ai mungkin ya. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti contoh. Nah, mungkin sama atau tidak dengan yang kita lakukan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut nggak saja? Iya, lembut. Kan ya? Lembut tapi Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Pada lembut ya? Jadi anak-anak itu merasa bersalah, ya, karena kata-kata kita ini. Bukan kita tapi contoh, ya. Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Tetap ya, iya ya, bahwa anak itu merasa bersalah. Selanjutnya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Ya, kalau kita biasanya seperti itu. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu di depan teman-teman. Jadi mungkin murid merasa tidak berharga seperti itu. Mungkin. Selanjutnya ada lagi membuat merasa bersalah, nada suara mengeras, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Lanjut. Tadi merasa bersalah, selanjutnya ke teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kita tahu kalau kita sebagai teman kadang mungkin terlalu dekat, kurang baik, terlalu jauh apalagi. Guru diposisikan teman menggunakan bukan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu. Itu untuk teman. Ayo. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Kalau ini dari contoh kata-katanya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Mungkin seperti itu hal negatifnya. Kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan, konsekuensi, dan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Selanjutnya, seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan, catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, atau yang lainnya.
posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulasi respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Jadi setiap materi yang disampaikan dalam CGP itu berkesinambungan, berkelanjutan, menyambung. Mungkin Bapak Ibu yang ikut monggo ya. Ini bukan iklan atau apa, ini untuk pelajaran buat kita saja dan juga ya mendapatkan pelajaran yang sangat banyak meskipun baru beberapa bulan. Selanjutnya yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nanti ada videonya, kita lihatkan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Itu manajer. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid dapat untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Ini kembali ke keyakinan kelas. Kita membuat keyakinan kelas atau biasanya peraturan kelas. Apa yang kita yakini? Biasanya kita kan sudah contoh, kita membuat keyakinan kelas dengan membuat tiket di setiap hari sesuai jadwal. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi manajer itu lebih ke jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Masih ada kayaknya. Selanjutnya, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Tadi kembali ke teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol siapapun. Yang mengontrol manusia itu ya diri kita sendiri. Kita meskipun kita sama murid, ayo kamu seperti ini, ya lanjut. Tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajar berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Jadi dari kelima hal tersebut intinya murid-murid itu dapat memanage dirinya sendiri untuk bertanggung jawab, untuk berperilaku baik dan sebagainya. Yang terakhir, restitusi atau segitiga restitusi. Ini tadi kita sudah apa itu restitusi. Selanjutnya ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah orang yang paling baik.
fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada tadi judulnya juga segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu ada 3 karena namanya juga segitiga restitusi. Nanti ada contoh. Yang pertama menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, namanya juga manusia. Kita juga bukan malaikat, tidak berusaha. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata dalam segitiga restitusi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Jadi apa yang pertama, ini semua saya percaya dan saya yakini semua guru, terutama di sini, sudah melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Mungkin kita tidak tahu namanya kalau di kita, paling kita ini sudah termasuk saya yakin yang kita lakukan. Tapi kita tidak tahu namanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tidak mungkin guru-guru tadi baru datang ya. Baru datang kembali. Jadi di dalam ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini sudah kita lakukan. Saya yakin sudah kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa kepada murid. Kita mesti pernah melakukan berbicara seperti ini. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Bisa ya? Bisa, tapi tidak melakukan karena apa? Mungkin kamu juga tahu itu tidak baik. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ini contoh dari anak yang telah melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Salah satunya biasanya sering miskomunikasi atau salah paham seperti itu. Murid kita juga sama, sering. Ya mulai kita berdua. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, tentunya sikap yang baik. Yang kelima, menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kalau dulu kita peraturan kelas, mungkin sekarang bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Karena di dalam CGP itu keyakinan kelas. Tadi juga ada kenapa tidak peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi ada lebih hal yang positif dari kata-katanya. Kalau di peraturan kan biasanya dilarang parkir seperti itu. Dilarang buang sampah Ya. di kelas. Kita coba lihat salah satu praktek. Ini bisa
Baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting Bapak. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Coba. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah
disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Lainnya itu terakhir. Sebagai
Baik, Bapak Ibu, dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga restitusi itu intinya membuat anak itu menjadi lebih mandiri, lebih baik lagi. Untuk itu mungkin dari presentasi saya selesai, nanti ke sesi diskusi atau tanya jawab. Kalau kalian bertanya, silakan Bapak Ibu. Dan ketika ada yang bertanya, barangkali ada yang mau menjawab juga boleh. Seperti itu. Monggo. Kalau tidak juga silakan, barangkali ada tambahan atau masukan juga tidak apa-apa. Saya ingin ini aja Pak, penjelasan lebih jelas lagi antara tadi kita akan bahas tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa perbedaannya atau apakah ada keunggulannya gitu. Terus kalau sekarang kan kita masih di sekolah kita juga khususnya kita masih menerapkan tentang peraturan kelas. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, jadi tadi Bu AM menanyakan bahwa, bukan menanyakan ya, kalau bisa memperjelas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tadi juga sudah dibahas bahwa pembentukan keyakinan kelas itu satu, intinya lebih abstrak, terus juga lebih ke arah yang positif. Salah satunya dengan kata-kata lebih positif. Contohnya kalau di peraturan itu dilarang buang sampah, kalau di keyakinan kelas bisa apa coba? Mungkin membuang sampah pada tempat. Nah, seperti itu. Tanpa kalimat larangan. Tanpa kalimat ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu tentu lebih positif dan juga dari kata-katanya juga harus lebih tidak, intinya contoh ada bahasa dilarang, Iya, mungkin dalam coret-coret, itu lebih ke membuat anak sadar sendiri. ya, intinya itu. Jadi lebih ke anak bahwa oh iya, saya itu salah, saya itu begini, bukan saya itu harus jadi lebih baik lagi. Kalau dilarang, contoh kita melarang anak saja, Biasanya bilang dilarang. gitu. Nah, jadi anak itu akan semakin dilarang semakin menjadi. Ada juga yang mengerti, ada juga yang tidak. Karena murid itu karakternya berbeda-beda. Jadi yang namanya salah satu contoh itu ya menemukan kesadaran. Salah satu contoh tadi dilarang membuang sampah. dilarang apa namanya tadi, buang sampah sembarangan. sembarangan. Nah, Jadi buanglah sampah pada tempat. Buanglah Membuang sampah pada Tempatnya. jadi anak itu bisa menempatkan diri dari mulai yang salah atau yang tidak baik menjadi baik. Mungkin seperti itu. Ada kalimat yang berbeda. Ya. Motivasi, lebih motivasi. Terima kasih. Mungkin hanya itu jawaban saya pada dari Ibu Yana. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Satu lagi, terima kasih atas kerjasamanya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan ya, terima kasih yang setulus-tulusnya atas kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan juga saya sendiri. Yang terakhir yaitu penutup. Kalian boleh berdoa, monggo. Penutup atau doa udah gitu aja. Monggo.
Bu Ai atas penutup atau doanya. Sekali lagi saya ucapkan